Jadi setelah kalian nanti masuk ke websitenya, website aplikasi virtual labnya, nanti akan muncul laman seperti ini. Kemudian kalian pilih bagian lab. Oke, langsung diklik 2 kali, pilih bagian lab seperti ini. Nanti akan muncul laman seperti ini ya. Ya, mengingatkan kembali di sisi sebelah kiri ini adalah bagian alat-alat atau alat dan bahan yang diperlukan di dalam praktikum atau percobaannya. Kemudian di sisi kanan ini ada alat ukur yang disediakan, ada voltmeter dan juga ada ampermeter ya. Nah, kemudian di sini ada tabel keterangan. Sekarang ini pilihan kalau misalnya kalian ingin mengetahui ya arah arus listrik mengalir, aliran arus listriknya. Jadi nanti silakan kalian pilih konvensional saja, jangan dipilih elektron. Jadi konvensional supaya kalian bisa tahu arus listriknya, arah alirannya dari mana ke mana begitu ya. Jadi langsung pilih konvensional ya. Nah, kemudian yang ini silakan kalau mau dicentang juga ini values ini untuk menunjukkan nilai pada setiap baik itu pada resistor maupun sumber tegangan ya, baterai kekuatannya ya pada resistor maupun sumber tegangan atau sumber arusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak perlu ditampilkan juga boleh ya seperti ini. Nah, misalkan saya akan membuat suatu rangkaian tertutup yang terdiri dari 3 resistor. Ini resistor pertama, ini resistor kedua dan resistor ketiga. Nah, kemudian saya menggunakan satu sumber arus, berarti satu baterainya, sumber arusnya seperti ini ya. Ingat ya, baterai kutub positifnya itu adalah yang warna kuning ini ya. Kutub negatifnya yang warna hitam ya. Ini kutub negatif, ini kutub positif. Oke, berarti nanti kalau misalnya sudah bisa ditebak ya, kira-kira nanti arusnya masuknya dari mana, kemudian keluar dari mana ya. Ingat, arus masuk itu ke kutub negatif ya, dari kutub negatif, arus keluar dari kutub positif. Jadi dari sumber arus dia akan keluar dari kutub positifnya, berarti dari bagian kutub warna kuning ini ya. Nanti arusnya seperti ini. Oke, dia keluar dari sini, nanti pada akhirnya dia akan masuk dari kutub negatifnya yang warna hitam. Baik, sekarang kita akan coba susun dan saya akan menunjukkan kembali mengingatkan kalian cara menggunakan alat ukurnya ya, baik itu voltmeter, ampermeter maupun ya ampermeter ya, yang dua itu saja, voltmeter dan juga ampermeter. Nah, misalkan seperti ini rangkaiannya. Sebenarnya ini rangkaian ini yang saya susun ini adalah rangkaian pada kegiatan 1. Oke. Jangan lupa nanti setiap kegiatan itu harus didokumentasikan. Caranya adalah nanti arahkan kursornya ke bagian 3 titik yang pojok paling bawah kanan ini. Kemudian ada di sini pilihan screenshot, kemudian kalian screenshot, nanti disimpan gambarnya, nanti dimasukkan ke lembar kerjanya ya. Oke. Nah, ini sudah jadi rangkaian tertutupnya seperti ini. Oke. Nah, pada bagian sekarang tadi saya sudah memilih di awal konvensional. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ya, arah arusnya mengalir dari mana ke mana begitu ya. Nah, ini arus masuk berarti benar ya, arus masuk itu ke kutub negatif ya. Ini bagian yang warna hitam ini baterainya, dia masuk kemudian dia keluar. Jadi ini arus keluar, jadi sudah tepat arus keluar itu dari kutub positif baterainya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggunakan alat ukur voltmeter misalnya? Seandainya ditanya, nanti kan pertanyaan yang lain ada yang diminta untuk mengukur tegangan dari titik A ke titik B atau dari titik yang satu ke titik yang lain, misalnya seperti itu ya. Mengukur besar tegangan atau perbedaan beda potensial listriknya maupun besar arus yang mengalir. Nah, misalkan untuk mengukur beda potensial tegangan listrik, katakan misalnya ini titik A, ini titik B ya, atau ini titik A dari sini ya, karena dari sini ke sini itu kan sama ya, ini sama. Oke, jadi kita anggap ini titik A, kemudian ini titik B, titik C
ini ke sini juga sama. Sekali lagi, titik A, titik B, titik C, ya, titik C. Oke, jadi hanya C karena ini ke sini sama, ini ke sini juga sama. Ya, tidak ada penghambat di sini, tidak ada resistor. Jadi besar tegangan di sini, di sini, di sini sama. Oke. Nah, harusnya juga sama. Jadi cara menggunakan voltmeter, misalkan kita ingin mengukur besar tegangan dari titik A, dari titik C ke titik A. Jadi dari titik C, tadi di sini titik C, dari titik C ke titik A. Ingat ya urutannya. Kalau dikatakan besar tegangan di antara titik C ke titik A, berarti alurnya itu dari sini, dari C sampai ke A, gitu ya. Nah, cara menggunakan voltmeternya untuk mengukur besar tegangannya adalah arahkan kabel yang warna hitam ini. Nah, kabel warna hitam ini ke kutub negatif, ya, ke kutub negatif atau ke arus masuk. Jadi kabel hitam ini diarahkan ke sini, harus tepat ya ke kabelnya, mengenai kabel seperti ini. Kemudian kabel merah ini diarahkan ke arah arus keluarnya seperti ini. Oke. Jadi maka di sini akan terbaca besar tegangan di antara titik C ke titik A ini sebesar 9 volt. Ingat ya. Kenapa mesti harus di sini dengan di sini? Kenapa tidak di sini? Sama aja. Kalau misalnya kamu buat di sini, tahu juga hasilnya 9. Atau tepat di titik C-nya juga sama, 9 volt juga. Atau ini kamu pindahkan ke sini juga sama. Dia akan tetap 9 volt. Kenapa dia 9 volt? Karena ini tidak ada hambatan, di sini tanpa hambatan. Artinya besar tegangan di setiap titik ini antara titik C sampai dengan titik A itu sama besar. Oke. Nah, itu kalau misalnya mengukur besar tegangan antara titik C ke A. Nah, misalnya kita ukur besar tegangan di titik antara titik A ke titik B misalnya lagi ya. Berarti arahkan kabel hitam ke arus masuknya di sini, kemudian kabel merah ke arus keluar di sini. Dari titik A ke titik B. Oke. Nah, berapa besar tegangannya? Nah, terbaca negatif 6 volt. Oke. Negatif 6 volt. Kemudian dari titik B ke titik C, berarti arus masuknya ke sini ya, ini, kemudian arus keluarnya di sini. Oke. Nah, ini dari titik B ke titik C. Maka hasil yang terbaca adalah negatif 3 volt. Oke. Masih ingat yang tadi ya? Jadi ini sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff bahwa besar perubahan tegangan di dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, tadi di sumber arus itu GGL-nya, gaya gerak listriknya dari sumber arusnya begitu ya. Nilai E-nya itu 9 volt. Kemudian total besar perubahan tegangan atau tegangan listrik di antara penghambat ya yang memiliki hambatan atau resistor itu sama besar ya, yaitu kalau di sini tadi kita ukur negatif 6 volt di sini, kemudian dari titik B ke titik C itu negatif 3 volt. Jadi negatif 6 volt ditambah negatif 3 volt itu sama dengan negatif 9 volt. Ya. Jadi kalau kita hitung positif 9 volt ditambah negatif 9 volt, totalnya yang di sini itu sama dengan 0. Jadi sesuai dengan hukum kedua Kirchhoff. Oke. Itu cara menggunakan voltmeter. Ingat ya. Kabel hitam letakkan ke arus masuk, kabel merah letakkan ke arus keluarnya. Oke, begitu caranya. Nah, kemudian cara menggunakan ampermeter. Nah, kalau menggunakan ampermeter ini tinggal arahkan saja nih. Ya, ini. Oke, jarumnya ke titik yang ingin kita ukur kuat arusnya. Misalnya kita ingin mengukur kuat arus di titik A ini, di sini. Sebelum dia masuk ke resistor pertama. Kita ukur arus listriknya. Nah, terbaca 0,6 ampere. Kemudian misalnya kita ingin mengukur arus masuk di sini. Ya. Jadi tinggal arahkan saja seperti ini, 0,3 ampere, ya. Nah, arus masuk dari sini 0,3 ampere. Coba kalau misalnya kita ambil titik percabangan di sini, maka arus masuk itu 0,6 ampere, kemudian arus keluarnya ada dua percabangan 0,3 dan 0,3. Jadi total arus keluar dari titik percabangan ini 0,3 ditambah 0,3 sama dengan 0,6 ampere dan jumlah arus yang masuk 0,6 ampere. Nah, ini
sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff bahwa besar arus yang masuk melalui suatu titik percabangan itu sama besar dengan besar kuat arus, total kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ya, jadi